Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada para guru-guru kita, khususnya Syekh Abdullah Al-Haruri, dan khususnya juga kepada muallif kitab ini, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabul Buyu', bab menjelaskan tentang jual beli, hukum yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Bab syurutihi, bab menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli. Wa ma nuhiya anhu minhu, dan apa saja yang dilarang dari jual beli. Macam-macam jual beli yang diharamkan. Bil isnadil muttasili ila al-imami al-hafizi Ibni Hajar al-Asqalani qala an Rifa'at bin Rafi'in radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Rasulullah ditanya pekerjaan apa yang paling mulia. Qala amalur rajuli biyadihi, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya. Artinya menghasilkan, memproduksi sesuatu. Termasuk dalam hal ini adalah bertani, bercocok tanam, kemudian menghasilkan, dan itu kemudian merupakan hasil dari kerja yang dilakukannya. Diistilahkan amalur rajuli biyadihi. Dan wa kullu bai'in mabrurin, baru kemudian semua bentuk jual beli yang dilandasi dengan kejujuran dan amanah. Ya, karena banyak orang jual beli tapi tidak amanah, tidak jujur, sehingga banyak terjadi penipuan. Maka dalam hal ini Rasulullah menyebutkan bai' itu adalah yang mabrur, yang jual beli yang dilakukan dengan jujur. Ya, ini adalah pekerjaan yang paling mulia, yang paling afdal. Seseorang menghasilkan uangnya dengan jalan ini. Rawahul Bazzar wa sahahahu al-Hakim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'am al-fath wa huwa bi Makkah. Beliau, ini Jabir, mendengar dari Rasulullah
mengatakan pada saat sudah terjadi penaklukan kota Mekkah, di tahun terjadinya penaklukan kota Mekkah, dan beliau saat itu berada di Mekkah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamr, ya, wal maitati, dan menjual bangkai hewan yang mati bukan disembelih secara syara', itu maka itu disebut bangkai, meskipun kelihatannya biasa aja, sama aja. Ada yang begitu, ayam, ya makanya ada yang bahasanya ayam tiren gitu. Itu kan ayam biasa kelihatannya, tapi karena tidak mati karena sembelihan, mati karena sakit atau apa, tapi tetap dijual. Ya mungkin sudah mati baru dipotong biar gak kelihatan matinya karena apa, sakit atau karena ya, mati bukan disembelih. Ya, begitu juga yang diragukan cara penyembelihannya, seperti daging impor yang banyak diimpor dari negara-negara yang mayoritas non muslim, kan banyak begitu di supermarket, di mall. Kalau di pasar-pasar biasa mungkin kita jelas, ya, di pasar-pasar tradisional itu kan jelas motong sendiri di situ. Bahkan kadang-kadang kalau kita mau motong sendiri boleh, dikasih pisaunya, dipotong sendiri di situ. Ya, tapi daging yang masykuk, yang diragukan, itu juga tergolong maitah, orang yang memakannya, ya makanya karena kan masih diragukan apakah sembelihannya secara sah, halal dalam syarak atau tidak. Oleh karena itu dalam hal ini ya, pernah kita tanyakan kepada MUI bahwasanya label halal itu bagaimana prosedurnya. Ya, memang ada pengawasan dari mereka, tempat-tempat apa namanya itu, pemasok daging itu kan mereka ada apa pengawasannya. Kalau kita tanya langsung ke restorannya mungkin nggak tahu, ini kita cuma dapat daging bukan dari kita sendiri, kita kerjasama dengan tempat yang pemotongan hewan, kemudian dari mereka lah itu pemotongan hewan pun mungkin kerjasama dengan yang bagian supplier yang daging itu, perusahaan yang distributornya. Ya maka itu pun ya, dari pihak pengawasnya langsung ke lapangan langsung dan mengawasi, tidak hanya sekali kemudian dikasih itu, tapi terus disurvei kelayakan, kemudian sehingga ada kan kadang-kadang dicabut label halalnya. Nah, itu kan karena terjadi penyelewengan ya, saat disurvei di lapangan. Ya, tapi kalau di Indonesia ini kan nggak terlalu khawatir. Kalau kita di negara lain itu kayak Mas Hambali dulu di Filipina pernah, ya, di Filipina susah karena mayoritas bukan Muslim, kecuali yang daerah-daerah yang mayoritas Muslim kan ada, kayak di Thailand itu kan mayoritas non Muslim. Cuma ada beberapa daerah yang di sana penduduknya Muslim mayoritas. Ya, maka kita harus berhati-hati. Menjualnya termasuk jual beli yang diharamkan dan tidak sah. Begitu juga memakannya, ya maka juga tidak dibolehkan atau haram. Wal khinzir, dan menjual babi. Ya, ini karena khinzir hukumnya haram dimakan. Wal asnam, dan menjual berhala. Ya. Banyak sebagian orang nggak paham, nggak ngerti, ikut-ikutan mahat berhala. Ya, maka hukumnya ya, ini juga tidak sah. Faqila ya Rasulullah,
ara'aita syuhumal maitah fa innaha tutla biha sufun wa tudhan bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Wahai Rasulullah, bukankah yang dengan lemak atau gaji dari bangkai binatang yang mati tanpa disembelih, fa innaha tutlan, itu dicat, ya, dilapisi bihas sufun, perahu atau kapal, wa tudhanu, dan dicat bihal julud, kulit, wa yastasbihu bihan nas, dan jika dicairkan maka bisa dijadikan untuk bahan bakar untuk penyala api, yang bisa menyalakan api. Yang gaji itu kalau dicairkan katanya bisa proses untuk bisa cari bahan bakar minyak, seperti jadi minyak. Faqala la huwa haram. Rasulullah tetap mengatakan seperti tadi, karena sumbernya adalah maitahnya sudah haram, tidak sah, maka meskipun gajinya saja diambil, ya, dengan tujuan untuk manfaat-manfaat tadi, bagaimana tetap haram, karena aslinya dari haram dan tidak sah jual belinya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika qatalallahu al-yahud. Artinya Allah Subhanahu wa taala musuh orang-orang Yahudi, tidak ridho terhadap mereka. Innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha, karena Allah sudah mengharamkan bagi mereka gaji dari bangkai. Jamaluha, mereka mengambilnya dan mencairkannya. Summa ba'uha, lalu mereka jual, ya, menjadikannya minyak. Itu jamaluha, artinya menjadikannya minyak. Summa ba'uhu fa'akalu thamanahu, dan kemudian mereka menjual dan memakan dari hasil penjualannya itu. Maka uang yang diperoleh dari itu hukumnya adalah haram, tidak sah jual belinya. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakan. Rawahul khamsa wa sahahahu al-Hakim. Ini permasalahan tentang perselisihan antara penjual dan pembeli. Maka ya, kalau tidak ada saksi, ya, kalau ada saksi kan enak, ini udah dijual, oh ini udah dibeli. Kalau sekarang banyak itu, apalagi tanah udah disaksi, ini udah disaksi, ini saksinya, masih jadi jual lagi. Sebagian orang begitu, apalagi di daerah-daerah jonggol sana, kata banyak kasus begitu. Daerah Bogor kebanyakan begitu, tanah udah milik orang lain, udah diberikan ke orang lain sama anaknya, orang tuanya yang berikan, orang tuanya meninggal, anaknya jual lagi. Ada yang begitu. Fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati, maka yang diambil adalah perkataan pemilik penjual, ya, barang tersebut. Sil'ah artinya barang dagangan, aw yatatarakan, atau keduanya saling meninggalkan, artinya merelakan, menyetujui, ya, terjadi kesepakatan antara keduanya. Wa an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb. Rasulullah melarang dari menjual anjing, dan mengambil dari harganya itu. Wa mahril baghi, wa mahril baghi, ya, dan upah untuk perempuan yang pelacur. Wa hulwanil kahin, dan upah atau pemberian yang diberikan kepada dukun, peramal.
ya, dukun atau peramal. Muttafaqun alaih. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu kana ala jamalin lahu qad a'ya fa aradda ay yusayyibahu qala falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'a li wa darabahu fasara sayran lam yasir mislahu. Ini suatu ketika Jabir ini menaiki binatang onta, ya, kemudian onta ini sudah terlihat capek sekali, ya, ontanya sudah kelihatan lelah. Lalu Rasulullah SAW melihatnya, kemudian mendoakan kepada Jabir dan kemudian memukul, ya, unta tersebut, lalu berjalan, ya, tidak seperti biasanya. Faqala bi'nihi. Lalu Rasulullah, ya, Rasulullah kalau berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untanya pukul, ditepuk, kemudian berjalan dengan cepat. Berarti kan untanya ini unta apa namanya? Unta yang gesit, bukan unta yang malas. Tapi tadi pas dinaikin Jabir kok kelihatan malas, udah capek, loyo gitu. Faqala, lalu apa kata Rasulullah? Bi'nihi bi uqiyah. Udah saya beli, juallah kepadaku, ya, dengan harga 1 uqiyah. Qultu la, ya, lalu aku katakan enggak, saya enggak menjualnya wahai Rasulullah. Tsumma qala bi'nihi fabi'tuhu. Lalu Rasulullah tetap mengatakan, ya, juallah kepadaku, lalu aku jual bi uqiyah dengan harga 1 uqiyah. Ashtarattu humlanahu ila ahli. Dan aku mensyaratkan untuk membawa yang ke keluargaku. Falamma balagtu ataituhu bil jamal. Dan ketika aku sampai, maka aku yang membawa kepada Rasulullah unta. Fanaqadani samanahu. Fanaqadani samanahu thumma raja'tu. Fa'arsala fi asari faqala atarani ma kastuka li'akhudha jamalaka khudh jamalaka wa darahimaka fahuwa laka. Muttafaqun alaihi. Wa hadha siyaqu li muslimin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, aku menawar unta itu untuk aku beli, ya, untuk aku ambil, kemudian sekarang saya kembalikan. Ini tadi uang yang ini kau berikan, ya, dan ini adalah dirham tadi yang kau bayarkan pada yang fawalaka ini untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini adalah menjelaskan bahwasanya tadi disebutkan washtaratu humlanahu ila ahli, ya, dan aku syaratkan dalam jual beli, mensyaratkan sesuatu dalam jual beli itu hukumnya dibolehkan. Misalnya saya syaratkan ini dalam contoh ini saya beli tapi dengan syarat saya diantar pulang ke rumah. Dan kalau misalnya beli motor atau beli ini mobil, kemudian orangnya datang ke sini, ya, tapi syaratnya saya antar pulang dulu ke mana, Karawang misalnya, maka yang seperti itu hukumnya dibolehkan, ya, karena ini jual beli bukan utang piutang. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala a'taqa rajulun minna 'abdan. Ada orang yang membebaskan budaknya, 'abdan lahu an duburin, tapi yang setelah dia mati, walam yakun lahu malun ghairu, tapi tidak punya harta setelah itu. Fada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faba'ahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan kemudian menjual itu.
muttafaqun alaihi. Wa an Maimunah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'ratan waqa'at fi samnin. Ada tikus jatuh ke minyak samin. Ya, samin itu minyak samin. Pernah lihat minyak samin? Kalau orang masak kebuli pakai minyak samin. Bukan, ini kayak minyak juga. Biasanya minyak samin itu yang kayak zaitun juga, Cuma dari ini, dari susu ininya, minyak samin. Famatat fihi fasu'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha wa ma hawlaha wa quluhu rawahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Nasa'i fi samnin jamid. Ya. Kalau ada tikus jatuh ke minyak, kemudian minyaknya itu minyak yang yang padat, bukan cair, kayak blue band, itu kan padat. Ya. Maka apa yang dilakukan? Fa'alquha, buanglah itu, wa mahaulaha, dan yang sekelilingnya saja. Berarti sisanya masih, wa quluhu, dan sisanya masih boleh. Beda dengan yang cair. Kalau yang cair udah najis semua itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'atil fa'ratu fi samni fa in kana jamidan fa'alquha wa mahaulaha. Kalau padat maka dibuang itunya tikus, bangkai tikusnya itu, dan yang di sekelilingnya saja. Wa in kana ma'ian, tapi kalau itu cair fala taqrabu, maka enggak boleh dipakai lagi, itu udah najis semua, mutanajjis semua. Rawahu Ahmad Abu Dawud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahm. Wa an Abi Zubair radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Jabiran an thamanis sinnaur. Tikusnya masih hidup nggak masalah, nggak apa-apa, kan nggak najis. Ini tikus yang mati, dibersihkan saja. Kalau tikusnya masih hidup kan nggak najis. Menjual kucing liar, sinnaur itu kucing liar. Ya, kalau kucing liar nggak boleh dijual karena itu termasuk hewan yang buas. Tapi kalau kucing yang ini jinak yang ada di rumah-rumah gitu, kalau kita punya kucing boleh menjual. Ya, di sini menjelaskan larangan menjual kucing yang liar, wal kalb, dan anjing tadi. Kucing yang buas yang liar. Faqala zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik, rawahu Muslim wa Nasa'i wa zada illa kalbas sayd. Ya, di sini ditambahkan illa kalbas sayd, ada tambahan, kecuali anjing untuk berburu. Ya, menurut mazhab Syafi'i jelas sudah tidak boleh menjual anjing, ya, dan atau membeli anjing, tidak boleh jual beli anjing. Ya, karena anjing itu najis, maka tidak dimiliki. Ya, tapi ya dikhususkan untuk seseorang, bahwasanya ini punya dia, bukan milik dia. Ya, mungkin bahasanya sama aja dengan di Indonesia, tapi kalau di Arab istilah antara ikhtisas dengan tamalluk, ya, milik itu berbeda. Ya, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak dibolehkan. Adapun dalam mazhab yang lain ada perinciannya. Karena menurut mazhab lain mengatakan anjing itu bukan najis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ja'atni bariratu faqalat inni katabtu ahli ala tis'i awaqin fi kulli amin uqiyah fa'inni faqultu in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna wala'uka li fa'altu fadhahabat bariratu ila ahliha faqalat lahum fa'abaw 'alayha faja'at min 'indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun faqalat inni qad aradtu dhalika 'alayhim fa'abaw illa an yakuna al-wala'u lahum
fasami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. Dan ini jual beli tapi dengan mensyaratkan sesuatu, tapi syaratnya tidak sesuai dengan yang ada dalam hukum syarak, karena wala itu, hukum wala itu bagi orang yang memerdekakan ya, tapi ini mau menjual budak, kemudian budak mensyaratkan walaknya tetap pada mereka, maka yang seperti ini dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya kalau mereka membuat syarat-syarat tapi tidak sesuai dengan kitabullah, dengan Quran, dan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka itu syaratnya batil meskipun itu 100 syarat. Dan hukum Allah itu yang berhak, yang lebih harus dipenuhi daripada dan syarat-syarat yang dibuat oleh orang yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala naha Umar an bai'i ummahatil aulad. Ini bahasan tentang budak-budak ini. Kalau kita banyak yang tidak ini, karena tidak bisa dipraktekkan. Kalau zaman dulu dipraktekkan. Ummul walad itu adalah perempuan, budak perempuan yang dijadikan suriyah ya, dijadikan suriyah, jadikan apa namanya, selir, kayak selir gitu, yang dijima oleh tuannya dan kemudian hamil ya, kemudian hamil. Faqala la tubahu wa la tuhabu wa la turasu ya, maka budak ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan dan tidak boleh diwarisi. Yastamti'u biha ma badalahu, dia boleh yang berhubungan dengan budak perempuan tersebut yang selama masih ada, yang selama dia inginkan. Fa idza mata, tapi kalau dia sudah meninggal tuannya itu fa yakhurratun, maka budak perempuan ini jadi merdeka. Rawahu Malikun wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'dhu ruwati fawahima. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala kunna nabiyyu sarariyana ummahatil aulad wan nabiyyu hayyun la yara bidzalika ba'san. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa sahahahu Ibnu Hibban. Nah, ini menjelaskan tentang itu hukum menjual budak perempuan yang dijadikan sebagai selir, yang digauli, dijima, kemudian hamil dan melahirkan anak untuk tuannya. Maka anaknya merdeka, ibunya nggak merdeka langsung. Ya, kapan merdekanya? Nanti kalau tuannya ini mati, meninggal dunia, baru ini dapat merdeka. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma, rawahu Muslimun wa zada fi riwayatin wa an bai'i dhirabil jamal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjual atau mengambil upah dari hewan pejantan untuk apa? Mengawini betinanya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl, sama itu asbul fahl. Kan kalau hewan betina kan ada pejantannya itu, supaya bisa hamil ya, maka dikawinkan ya, lalu dilarang untuk ngambil upah dari itu ya.
Kalau nggak punya pejantannya, ya, pinjam ke orang lain supaya ya, bukan untuk ya dikasih upah. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyah kana ar-rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntajan naqah thumma tuntajallati fi batniha muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual hewan yang sedang ini hamil. Bukan hewan yang sedang hamil. Menjual anak yang dikandung oleh hewan yang dalam kandungan itu, bukan hewan yang sedang hamilnya, bukan, tapi apa? Anaknya yang dalam ini. Ya, itu dulu dilakukan zaman jahiliyah. Ya, dilakukan di zaman jahiliyah. Janin anak yang masih dalam kandungan hewan dijual, kan belum ketahuan ini anaknya. Kecuali udah keluar ya baru boleh dijual. Sudah lahir baru boleh dijual, tapi ini masih dalam perut ini induknya ya, maka Rasulullah melarang untuk menjual anak dari atau hewan yang masih dalam kandungan, janin yang masih dalam kandungan. Itu maksudnya dari yang dilarang itu, bukan menjual hewan yang hamil tadi ya. Bukan menjual hewan yang sedangkan, kalau hewan sedang hamil dijual nggak masalah. Hewan yang ini karena sudah jelas hewannya ada. Kalau ini kan belum jelas, masih di dalam perut itu, masih dalam kandungan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala. Rasulullah juga melarang untuk menjual wala, hak wala. Hak wala itu hak yang dimiliki oleh orang yang memerdekakan budak. Orang memerdekakan budak maka menjadi walaknya. Artinya kalau meninggal ini dan nggak ada ahli warisnya, kalau sudah merdeka, kemudian dia punya harta, nggak ada ahli warisnya, maka yang mewarisi adalah yang dulu memerdekakan, yang memiliki hak wala itu. Wa an hibatihi, atau menghadiahkan ke orang lain. Muttafaqun alaihi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad wa an bai'il gharar wa an bai'il gharar rawahu Muslim. Abu Hurairah melarang, Rasulullah mengatakan Rasulullah melarang untuk menjual hewan yang Nah, ntar saya lihat dulu ini bai'ul hasad, karena ini termasuk jual beli yang ada unsur penipuan ya. Dilempar dengan batu atau dengan dilempar batu gitu, dilempar ini. Menjual sesuatu ya, tapi dilempar, nanti yang itu yang kena lemparan itu dibeli gitu. Ya kalau mau milih aja, bukan ini nanti yang kena lempar
ternyata kecil. Iya gitu. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalahu. Orang yang menjual bahan makanan, maka jangan, orang yang membeli bahan makanan maka jangan menjualnya lagi hatta yaktalahu, sampai dia menakarnya. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rawahu Ahmad bin Nasa'i wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Rasulullah melarang menjual dengan dua harga tapi tidak ditentukan saat akad. Itu maksudnya. Adapun kalau orang mengatakan begini, seperti yang praktek yang banyak terjadi, saya jual ini kalau kontan harganya 1 juta, kalau dicicil harganya 2 juta. Kemudian orangnya mengatakan saya nggak bisa beli kontan, saya cicil per bulan 200.000 selama 10 bulan. Ya. Baru boleh kalau dia menentukan. Berarti ketika akad yang terjadi satu saja. Yang tidak boleh itu kalau dia menawarkan gitu. Ini kalau kontan 1 juta, kalau dicicil selama 10 bulan 2 juta, per bulannya 200.000. Kemudian barangnya diambil tanpa menentukan, berarti itu masih dua harga. Itu yang tidak boleh. Tidak ada kesepakatan saat akad. Banyak yang salah persepsi, dikira yang seperti itu nggak boleh. Kan di situ banyak orang-orang tukang kredit begitu. Kalau price sekian, kalau ini bukan itu maksudnya. Kalau kita membelinya dan menentukan saya bayar dengan kredit, itu berarti menjual dengan satu harga ketika menawarkan saja begitu. Ya, kalau dia ngambil barang tersebut tanpa menentukan saya belinya dengan kontan atau dengan kredit, maka itu baru yang tidak boleh. Wali Abi Dawud man ba bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasru ma aw riba, sama ini. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bai'un wa la syartani fi bai'in wa la ribhu ma la yudman wa la bai'u ma laysa 'indak. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. La yahillu salafun wa bai'un, tidak halal menjual tapi menghutangi. Ya, ini seperti yang di Mukhtasar disebutkan itu. Termasuk salah satu di antara contoh-contoh jual beli yang diharamkan, ya menjual tapi menghutangi. Biasanya orang nggak mampu untuk beli, kemudian dia pengen beli, ya udah saya utangi, tapi dimanfaatkan di sini, dihargai tinggi. Saya ya udah saya kasih pinjaman kamu 200.000, padahal harganya harusnya 100.000. Ya udah ini saya jual 200.000, dibayar 200.000. Jadinya itu ada qard yang jarra manfaatannya itu. Ya karena dia diutang, ya udah saya utangi dulu, tapi apa ya? Diutangi dengan yang lebih ya, dari harga normalnya, harga standarnya. Lalu setelah itu dia kan udah punya uang itu, ya udah ini saya jual dengan harga itu. Harusnya harganya 500.000, diutangi 1 juta. Nah, akhirnya saya jual dengan 1 juta. Yang seperti itu hukumnya tidak dibolehkan. Wala syartani fi bai', dan juga 2 syarat dalam satu jual beli. Ini seperti yang tadi. Bai'ataini fi bai'atin. Wala ribahu ma la yudman, dan keuntungan yang tidak bisa, yang tidak dijamin
Wala bai'u ma laisa indak, dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Ya. Ini menjual milik orang lain tapi tanpa izin. Ya, banyak yang terjadi. Disebut bai'ul fuduli. Ya, sekarang banyak yang online tapi dia tidak menjual sesuatu yang dia belum punya. Ya, kecuali kalau pakai akad salam memesan. Tapi kalau pakai akad jual beli nggak boleh. Ya, apa namanya, dropship atau apa itu banyak itu. Dia nawar-nawarkan orang tapi dia belum punya. Nanti kalau sudah dapat harga baru dia cari Iya, barangnya. dia baru dapat pembeli baru cari barangnya. Banyak yang begitu, iya. Apa sekarang tuh? Iya, dropship itu katanya. Makanya kalau seperti itu ya kita kerja, jangan sampai begitu. Kita telepon dulu, yang punya nanti saya ikut jualkan ini, iya nggak apa-apa gitu. Baru kemudian, ya. Tapi kalau Kecuali akadnya bukan jual beli tapi salam gitu. Ya, dan itu salam itu kan nggak semuanya, ada syarat-syaratnya. Apa ini? Tapi kalau misalnya aku beli terus orangnya barangnya ada, kalau kita ya udah nanti oke deal harganya jadi, tapi bayarnya kan barangnya udah nongol dah gitu, udah nyampe. Kayak sekarang ada COD aja, barang nyampe baru dibayar, itu nggak apa-apa ya. Harganya udah deal duluan. Pada saat akad ada nggak barangnya? Belum ada. Nggak ada itu. Oh, itu nggak boleh. Ya, kecuali kalau saat meskipun bayarnya nanti COD tetap aja. Yang penting, iya, yang penting barangnya ini. Iya. Barangnya Bisa diterima. ada atau minimal dia sudah izin jadi wakilnya jadinya. Jadi kayak calo jadinya, menjualkan milik orang lain. Iya. Tapi kalau nggak sama sekali, ya tiba-tiba ini. Sekarang online modelnya begitu. Kita nggak punya toko, tokonya cuma toko bayangan doang. Iya, cuma dipajang. Saya punya barang ini barang, dia pegangan begitu. Oke, harganya deal. Dia telepon sama yang punya barang. Ada barang nggak? Ada pembeli nih. Ini harganya udah deal duluan. Iya. Nah, ini nggak boleh saja. Kecuali kalau memang udah kenal ini, yang kenal dan udah dapat izin. Nanti saya kalau kamu ini ikut menjualkan ini gitu. Ya, itu kan Iya, itu masih itu. valid. Iya. Tapi masalahnya sekarang umumnya Enggak, iya, umumnya enggak nggak boleh ya. nggak boleh. Baru dapat pembeli baru ini Nah, dia nyari. Kalau obat kan di obat itu sudah ada, udah pesen nih ini dan nanti bayarnya di rumah dikirim. Iya, nggak apa-apa. Apa-apa. Iya, nggak apa-apa. barangnya ada. Barangnya ada itu. Wa akhrajahu fi ulumil hadis min riwayat Abi Hanifah an Amr al-madhkur bi lafzi naha an bai'in wa syartin. Min hadzal wajhi akhrajahu Tabarani fil Awsat wa huwa gharib. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rawahu Malik. Qala balaghani an Amr bin Shu'aib bihi. Urban itu, urbun itu DP. DP berapa persen? Ya. Kalau cuma DP gitu saja, bukan itu maksudnya yang dilarang. Orang jual beli pakai DP, bukan itu maksudnya. Tapi ya kalau DP-nya itu masuk ya, sebagian harga, itu boleh kalau gitu. Yang dilarang itu apa? DP-nya nggak masuk. Tapi apa kalau deal jadi, maka nanti ini masuk, tinggal melunasi sisanya. Tapi kalau nggak jadi, nah, hangus. Iya, kalau nggak boleh. Iya. Biasanya kan yang barang yang mahal-mahal yang pakai DP gitu. Ya kalau pas DP-nya cuma 100.000, ya ini kalau DP-nya sampai 1 juta, 5 juta gitu. Itu dalam mazhab kita nggak boleh. Tapi ada mazhab lain, katanya mazhab Ahmad bin Hanbal, itu mazhab Hambali mengatakan boleh. Menurut mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak sah begitu. Itu namanya bai'ul urban atau
bai'ul urbun. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala ibta'tu zaitan fi suq falamma istawjabtuhu laqiyani rajulun fa'atani bihi rimhan hasanan fa'aradtu an adriba ala yadi rajul fa'akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i faltafattu fa'idha huwa Zaid bin Sabit faqala la tabi'hu hatta ta'tahu hatta tahuzahu ila rahlik fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a sila'u haitsu tubta'u hatta yahuzaha at-tujaru ila rihalihim rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Hibban al-Hakim. Ini orang larangan seperti yang sudah kita pelajari semuanya, ini cuma dalil-dalilnya aja. Melarang menjual sesuatu yang sudah dibeli tapi belum dikeluarkan dari tempat penjualnya itu. Baru beli rumah, kuncinya belum diserahkan, belum dibersihkan rumahnya gitu. Udah dijual lagi ke orang lain. Nggak boleh, harus sudah diserahkan kunci baru dijual lagi ke orang lain gitu. Ya, menjual sesuatu baik meskipun ya dia sudah beli, kan saya udah beli itu jadi udah milik saya, tapi kan masih barangnya masih di toko itu nggak boleh. Ini tadi ceritanya ada orang yang nawar, itu mau saya beli gitu. Padahal dia pasti baru dibeli gitu. Belum di bawah, masih di situ. Ada orang nawar katanya, saya beli itu, saya butuh katanya, saya udah cari-cari nggak ada. Ya, saya kasih tambahan deh ini harganya. Tadi kamu beli berapa? Saya beli 100.000 ya udah saya beli 120.000. Langsung kasih aja tanpa. Kalau ya kayak gitu hukumnya tidak boleh. Maka sebelum terjadi itu tadi kemudian datang Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit melarang, katanya Rasulullah nggak boleh, melarang tidak membolehkan menjual yang seperti itu. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah inni abi'ul ibila bil baqi fa abi'u bid dananir wa akhudhu ad-darahim wa abi'u bid darahim wa akhudhu ad-dananir akhudhu hadha min hadha wa uti hadha min hadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yawmiha ma lam taftariqa wa bainakuma syai'un rawahu al-khamsah wasahahahu al-Hakim. Ini jual beli itu bisa di antara ada khiyarnya, yaitu khiyar majlis. Selama duanya belum terpisah maka masih bisa dibatalkan jual belinya. Tapi kalau sudah berpisah sudah tidak bisa, sudah jadi lazim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najash muttafaqun alaihi. Najash itu adalah melelang barang tapi ya, dengan menipu atau mengelabui orang yang ikut pelelangan itu bahwasanya barang ini mahal. Ya, dengan kesepakatan ya beberapa orang, nanti kamu naikkan harganya. Setelah itu kamu naikkan harganya supaya yang lain ketipu. Ya, tapi kalau lelang yang biasa, yang normal, nggak ada unsur penipuan, ya maka yang seperti itu hukumnya boleh. Ini najas ini yang lelang yang ada penipuannya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah. Rasulullah melarang jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman, hasil tanaman yang masih ada di tangkainya itu belum dipotong, belum dipanen, fi sumbulihi bihintatin, dengan suatu yang sudah dipotong, sudah dibersihkan. Misalnya menjual ini satu petak tanah ini padinya belum dipotong, masih di situ, kayak pohon yang masih buah yang masih di atas pohon. Tapi dengan
yang serupa, misalnya dengan gandum yang serupa tapi sudah jadi. Ini satu petak ini saya beli dengan satu karung gandum. Ya, itu hukumnya tidak dibolehkan. Wal muzabanah, dan Rasulullah melarang muzabanah, yaitu menjual kurma yang masih di atas pohon, ya, masih dalam bentuk buah, dengan kurma yang sudah kering, ya, rutab yang masih ada, yang buah kurma yang masih ada di atas pohon dengan kurma yang sudah dikeringkan. Wal muzara'ah wal mukhabarah, jal muzara'ah ala ba'di ma yakhruju minal ard. Mukhabarah itu adalah menanam, ya, perjanjian antara dua orang, yang satu pemilik tanah, yang satu orang yang bekerja, ya, yang satu pemilik tanah dan kemudian yang satu lagi yang bekerja merawat tanaman. Kemudian perjanjian nanti hasil panennya ini sebagian, ya, dijadikan upah untuk dia sudah bekerja mengurus tanah itu. Maka yang seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan. Mukhabarah dan muzara'ah. Kalau muzara'ah itu yang bibitnya dari pemilik tanah, tapi kalau mukhabarah itu bibitnya dari yang garap tanah. Yang dibolehkan itu ada satu yang namanya musaqat. Adapun mukhabarah dan muzara'ah hukumnya tidak dibolehkan. Wa anis sunayyah, dan melarang menjual sesuatu dan mengecualikan dari apa yang dijual itu. Illa untuk lama, kecuali kalau diketahui, dijelaskan. Saya jual ini satu kebun, kecuali 10 pohon yang ini, kan? Misalnya gini, nggak apa-apa kalau ada diketahui. Kalau nggak diketahui itu yang nggak boleh. Tiba-tiba, lah kan udah saya beli, kan saya mengecualikan. Tapi mengecualikan saat mengecualikan, ya, kecuali sebagian gitu, ya, nggak ditunjuk. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalah, sama tadi, wal mukhadarah. Ya, mukhadarah itu adalah di sini disebutkan bai'us simar qabla an yabdua salahuha, dan menjual buah sebelum nampak kelayakan atau kematangannya. Yang masih mentah, masih hijau dijual. Tidak dibolehkan. Mukhadarah. Ya, seperti yang kita pelajari juga bahwasanya, ya, ini aslinya hukumnya tidak boleh, tapi, ya, bisa menjadi boleh dengan syarat. Dengan syarat apa? Pembeli mengatakan saya sendiri yang motong gitu. Ya, dengan syarat saya yang motong sendiri. Ya, bukan penjualnya yang motong. Kalau pembeli yang motong, ya udah dijual meskipun masih mentah, itu sudah jadi tanggung jawab pembeli, karena dia udah syaratkan diri untuk memotongnya, mensyaratkan memotongnya sendiri. Wal mulamasah, atau mulamasah, ayyaqula idza lamastu thawbi wa lamastu thawbaka faqad wajaba al-bai'u bikadza, dan wa allaluhu bi annahu gharar. Ya, jika kamu idza lamasta thawbi, jika kamu menyentuh pakaianku atau kainku, walamastu saubaka, dan aku menyentuh kainmu, faqad wajabal bai', maka berarti sudah, ya, jatuh akad jual beli. Padahal, ya, karena mungkin orang itu ketika megang ini, ya, bukan berniat untuk membeli. Ya, sekarang kan ada itu ditulis itu, megang berarti beli. Ya, nggak boleh begitu. Yang megang kan belum tentu beli. Wal munabadzah, munabadzah fil bai' ya an taqula idza nabadta mata'aka wa nabadtu mata'i faqad wajaba
al-bai', sama ini. Wal muzabanah, ya, rawahu al-Bukhari. Wa an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqau ar-rukban wa la yabi' hadirun libadin. Qultu li Ibni Abbas ma qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yabi' hadirun libadin, qala la yakunu lahu simsaran, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. La talaqau ar-rukbana, ini di sini disebutkan kanu fil madhi yulaquna ar-rukbana al-qadimin qabla dukhulil balad. Di zaman dahulu orang-orang itu zaman jahiliyah mereka menunggu yang menemui penjual kafilah dagang itu sebelum masuk ke kampung, sebelum masuk di kota, masih di luar, masih di perjalanan, dicegat dulu. Li bai'i bada'ihim fayaquluna lahum antum la ta'rifuna si'ar hatta yashtari minhum bi si'rin rakhis. Kemudian dibeli dengan harga yang lebih murah. Wa hum la ya'rifuna al-as'ar hadza nuhiya anhu. Dan tidak menjual orang yang penduduk asli ya, untuk orang yang pendatang. Pendatang maksudnya yang pendatang musafir datang untuk berjualan, karena dia akan menipu pendatang itu, orang yang datang itu ya, dengan harga yang mungkin akan dinaikkan karena orangnya tidak tahu daerah situ seperti apa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqul jalab faman tulqiya fashturiya minhu fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar, rawahu Muslim. Ini sama. Kalau sudah datang, oh ternyata tadi udah dibeli di sana sebelum masuk dengan harga murah, ternyata di sini harganya mahal, lebih tinggi. Ya, maka yang seperti itu boleh memilih tetap ya meneruskan jual belinya itu, atau bisa ditarik lagi, kalian udah menipu, maka boleh untuk dibatalkan. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin wa la tanajashu. Sama ini tadi larangan untuk jual beli orang yang penduduk ya dengan orang yang pedagang yang baru datang, pendatang. Wala tanajashu, juga melakukan najas. Wala yabi' rajulu ala bai'i akhihi, yang juga menjual seseorang yang menjual seseorang padahal orang ini sudah terjadi kesepakatan dengan orang lain. Ada dua orang ini sudah sepakat harga, udah ini dijual dengan harga sekian. Tiba-tiba datang orang ketiga, jangan beli dari situ, saya bisa jual ke kamu dengan harga lebih murah. Ya, masuk orang ketiga. Namanya orang ketiga itu ya kadang bikin masalah, kadang nggak bikin masalah. Orang ketiga. Ada yang bikin masalah, ada yang nggak bikin masalah. Tergantung. Kalau yang di sini ini yang dilarang, maka berarti dia bikin masalah. Ini orang ketiga. Ini wala yakhtubu ala khitbati akhihi. Ini orang ketiga juga ini. Jangan melamar perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya sama muslim. Orang ketiga bikin masalah lagi. Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Muttafaqun alaihi wa li muslimin la yasumul muslimu ala saumi akhi. Ini enggak ada ini. Meminta tolak untuk orang lain agar diceraikan istrinya. Tapi nanti ini
Kita lihat keterangannya tentang hukumnya. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allah bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa sahahahu at-Tirmidzi wal Hakim walakin fi isnadihi maqalun wa lahu syahidun. Artinya tidak boleh menjual anaknya, tidak boleh menjual yang akhirnya mengakibatkan terpisahnya ibu jika ibunya itu budak dengan anaknya yang masih kecil, anaknya yang masih belum tamyiz, ya, itu hukumnya diharamkan. Ini berkaitan dengan jual beli budak. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a ghulamaini akhwaini fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma fa dzakartu dzalika lin nabi faqala adrikhuma fartaji'huma wa la tabi'huma illa jami'an. Menjual dua budak kemudian dipisah dua bersaudara. Maka Rasulullah menyuruh untuk menarik lagi jual belinya tadi dan menjual keduanya secara bersama-sama. Rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqat wa qad sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Tabarani wa Ibnu Qattan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan, silakan.